Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa rattilil qur'ana tartila, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yata'ta'u fihi wa huwa syakun alaih falahu ajran ila akhiril hadithi aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini kembali kita duduk di majelis ta'lim, khususnya dalam tahsin Al-Quran, untuk mempelajari tata cara baca Al-Quran. Hari ini akan saya sampaikan tentang 52 kesalahan yang sering terjadi saat membaca surah Al-Fatihah, Pak. Ini dalam hal hukum saja, belum sampai pada hal makhraj dan sifat, baru hukum. Ya, dan ini yang sering terjadi ya di di kalangan para ulama. Ini disebut dengan kesalahan jali atau kesalahan nyata. Ya, apa itu kesalahan nyata? Ada dua makna. Yang pertama adalah kesalahan yang akan merubah makna. Kemudian makna yang kedua lebih ringan. Maknanya adalah kesalahan yang bisa diketahui bahkan oleh orang awam sekalipun. Orang awam aja mikir, loh kok begini ya bacaannya ya. Nah, itu kan. Semisal orang baca, misalkan alhamdulillahi rabbil alamin. Loh kok minnya pendek ya? Merasa janggal. Orang awam saja merasa janggal. Nah, apa saja 52 kesalahan itu? Ya, secara global ada 5 hal. Kesalahan dalam sukun, membaca sukun, nanti akan saya tunjukkan di sini. 2, kesalahan dalam membaca mat, kesalahan dalam tipis dan tebal, kesalahan membaca akhir ayat. Nah, ini akhir ayat itu nanti akan kita praktekkan di sini. Harus konsisten, tidak boleh berubah-ubah. Ya, akhir ayat, misalkan kita membaca al-alamin, ya 2, selanjutnya ya 2. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Tidak boleh salah satunya panjang. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Tidak boleh. Kemudian kesalahan dalam menyambung kata. Ya, menyambung kata yang kemarin sekilas kita contohkan, ya, iyyaka na'budu wa ya, itu harus dibaca dengan menyambung, tidak boleh dijeda. Iyyaka na'budu wa atau berhenti sejenak. Iyyaka na'budu wa tidak boleh seperti itu. Akan merusak nanti. Bahkan maknanya akan menjadi rusak nanti. Baik, kita lihat tampilan surah Al-Fatihah kita. Nah, ini yang saya kasih tanda warna-warna ini. Disinilah letak kesalahan hukum yang sering terjadi. Ya. Yang pertama adalah pada lafadz yang bertanda merah, bismi, sin. Nah, di situ terkadang dibaca dengan pantulan bismillah. Tidak boleh. Bismi tidak boleh. Atau tanpa mengalir. Contoh bismi tidak boleh, harus mengalir. Bismi seperti itu.
Kenapa? Nah, itu yang saya sebutkan tadi, kita baru bicara tentang hukum, belum bicara tentang makhraj dan sifat. Nah, di sini hukumnya sudah ada kekeliruan. Ya. Kenapa? Karena jawabannya adalah kenapa ketika mengucapkan bismi harus mengalir? Ya. Itu jawabannya nanti dalam masalah sifat. Karena sin itu memiliki sifat rokhwah dan sifat hamas. Apa itu? Yaitu huruf yang ketika sukun harus mengalir suaranya, ya, harus mengalir. Tidak boleh berhenti bismi, tidak boleh harus mengalir bismi, harus mengalir. Nah itu ya. Dan rata-rata huruf rokhwah seperti itu nanti. Apa saja hurufnya nanti kita bahas di dalam masalah sifat. Yang kedua ya lafadz yang berwarna hijau. Nah itu ya lafadz bismillahi. Nah di situ ada mat ya. Bismillahi. Nah di situ ada mat. Mat apa? Mat asli atau yang kita sering dengar dengan nama mat tabi'i ya. Mat tabi'i masuk mat asli di sini. Nah, dibaca 2 harokat saja, tidak boleh lebih. Bismillahi. Nah, seperti itu. Nah, kita tidak boleh membaca lebih. Bismillahi. Nah, tidak boleh. Itu pasti salah. Kenapa? Karena melewati batas ukuran. Ya, ada sebuah hadis yang disebutkan ya. Iqra'ul Qur'an kama ulimtum. Bacalah Al-Qur'an ya sebagaimana kalian diajarkan. Bapak Ibu sekalian, ini isyarat. Bacalah Al-Qur'an sebagaimana kalian diajarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Kita nggak boleh sembarangan membaca. Kita hanya boleh membaca setelah kita diajarin, seolah-olah seperti itu. Ya, ini kan. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika mentafsirkan hadis itu, beliau mengatakan al-qira'atu sunnatun muttaba'ah, bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu adalah ya suatu sunnah yang caranya harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah yang harus kita tegakkan adalah sunnahnya cara membaca Al-Qur'an. Nah itu Bapak sekalian. Ya kemudian selanjutnya ro yang di situ tertulis warna biru muda ya. Ar-ra atau abu-abu ya di situ ya. Nah, di situ tebal. Bagaimana cara membaca tebal itu? Pangkal lidah itu sedikit kita angkat. Bismillahir ya hir ya hir bukan hir. Kalau hir tipis hir ya seolah-olah hiroh ya. Nah, kemudian roh di situ kita lihat juga ya, saya kasih tanda merah di situ. Hak sukun sama kasusnya seperti sin, tidak boleh dimantulkan rohama, tidak boleh, harus mengalir juga. Ma di situ dibaca dengan 2 sebagaimana millahi. Kemudian ar-ra sama him di situ di ujung, maka menunjukkan kesalahan yang berada di akhir kata tadi ya, di akhir ayat, di mana kita dalam kesempatan pertama ya ini disebut dengan mad arid lisukun ya, bacaannya variasi Bapak Ibu sekalian, boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, boleh dibaca 6, dengan syarat jika kita telah membaca 2 maka selanjutnya harus 2. Jika kita membaca 4 selanjutnya harus 4. Jika kita membaca 6 selanjutnya juga 6 dan seterusnya. Tidak boleh kemudian kita tumpang tindih 2, 4, kemudian 6, kemudian 4 lagi, kemudian 2 lagi, tidak boleh. Harus sama. Baik, kita praktekkan di sini ya cara bacanya ya. Kita awali dari ta'awud misalkan ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca bersama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian bismillah sebagaimana yang telah disebutkan tadi, cara membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca 6 pada himnya. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu
Kenapa? Karena para ulama mengatakan ketika kita baca dengan 6 itu lebih fasih ya. Lebih ya dicintai ya oleh para ulama Al-Qur'an. Dan itulah yang paling sering digunakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibaca dengan ya 6 dengan panjang. Nah, ya, dari sini kita mengetahui bismillahi, bis tidak boleh dipantulkan, millah dengan 2, hiro, ro dengan tebal, ha dibaca tidak boleh dipantulkan, harus dipastikan bahwa suaranya mengalir, ma dengan 2 harokat, niro, ro juga dengan ya tebal, kemudian him dibaca dengan 6. Kemudian pada ayat yang kedua, alhamdu lillahi rabbil alamin. Nah, kita lihat pada lafaz yang bertanda merah, ini adalah tanda bahwasanya sebagian pembaca Al-Quran terkadang memantulkan bacaan ini ya, entah semuanya atau salah satunya ya, atau salah satunya alhamdu hirabbil seperti itu tidak boleh ya, atau salah satunya alhamdu hamdu tidak boleh ya, rabbil tidak boleh ya, semuanya tidak boleh atau salah satunya juga tidak boleh dibaca dengan pantulan ya. Jadi kita tetap membaca dengan tanpa pantulan ya. Alhamdulillahi sebagaimana penjelasan sebelumnya tidak boleh dipanjangkan. Seperti ini misalkan alhamdulillahi. Nah, tidak boleh. Rabbil di situ pada a juga ada alif yang bertanda ya hijau. Ini juga menunjukkan tidak boleh dipanjangkan. Rabbil ala tidak boleh. Nah, cukup kita membaca seperti ini. Kita tanpa pantulan pada al dan ham, kemudian bil ya, lillahi dengan 2, al-a dengan 2, kemudian min dengan 6 harokat. Ya, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. 1, 2, 3 ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bil ya. Ain itu adalah huruf pertengahan. Apa itu huruf pertengahan? Yaitu huruf yang tidak terlalu ditekan dan juga tidak terlalu mengalir pada suara. Sehingga ketika kita membaca al-a tidak perlu dengan tekanan yang kuat ya, cukup rabbil alamin ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian ar-rahmanir rahim ya, kita lihat pada ya warna kuning muda di situ pada awal ayat 3. Di sini Bapak Ibu sekalian ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Kita membaca ya hamzah wasal atau alif, kemudian membaca ro dengan tasydid, maka kita baca awal dengan tipis kita baca arro bukan langsung tebal, bukan, tapi tipis dulu arro ro tebal. Bagaimana cara menebalkan tadi? Itu pangkal lidah sedikit diangkat, ar-rahma ya, ar-rahma seperti itu ya, sama seperti sebelumnya ya, perbedaannya hanya pada awalnya saja ya. Kita lihat ar-rahmanir rahim. 1, 2, 3 ar-rahmanir rahim. Maka di sini kita perhatikan roh ya, ha sukun itu dibaca dengan tipis, bukan dengan tebal. Walaupun sebelumnya adalah tebal, maka di sini kita sesuaikan, kita memperhatikan bacaan itu. Ar-roh, roh ya, bukan roh. Kalau roh ha menjadi tebal, tidak boleh ya. Ar-roh tipis ya. Sekali lagi Ar-Rahmanir Rahim. 1, 2, 3 Ar-Rahmanir Rahim.
Kemudian maliki seperti tadi ya, tanda hijau yaitu dengan 2 harokat ya, harokat. Maliki, ki tanda kuning tidak boleh dibaca dengan jeda. Maliki yau. Kemudian wawu yang dengan tanda biru ya, itu menunjukkan harus dibaca dengan u secara sempurna. Yau. Tidak boleh dibaca o. Yaumid tidak boleh. Yau ya. Middin sama panjang ya, tanda panjang. Kita baca maliki cukup 2 saja. Maliki yau. Ki tidak boleh dijeda. Maliki yau, tidak boleh, harus langsung. Maliki yaumiddin. 1, 2, 3. Maliki yaumiddin. Maliki, dan tidak boleh dipanjangkan. Sebagian para pembaca memanjangkan maliki. Itu tidak boleh ya. Itu satu kesalahan di dalam membaca. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hukum bacaan. Artinya apa? Tidak sesuai dengan yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian iyyaka. Sama kasusnya iyyaka ya. Kita lihat iyyaka ya, harus ditekan ya. Iyyaka. Ka kepada na'budu tidak boleh dijeda ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya tasydid, wawu tasydid. Jika kita ketemu nanti misalkan ada wawu tasydid ya, di sini ya tasydid, maka harus kita baca dengan ditekan ya. Bapak Ibu sekalian, kita baca dengan ditekan. Kenapa? Karena ya tasydid itu berbeda dengan ya sukun bertemu dengan wawu dengan ya hidup, maaf. Ya sukun bertemu dengan ya hidup seperti nabiyina. Seperti itu kan. Atau misalkan fi yaumi. Yang benar fi yaumi contohnya ya. Bukan nabiyin. Fi yaumi. Ya itu kan. Fi yaumi. Kita membaca tidak boleh ditekan fi yaumi. Karena apa? Ya sukun bertemu dengan ya hidup. Nah, adapun ini harus ditekan ya, karena berbeda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca 1, 2, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ ya. Kalau kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan hukum bacaannya, nanti akan terasa nikmat. Bahkan kita juga akan ya tidak nyaman ketika membaca ya dengan bacaan yang tidak seperti ya yang telah kita pelajari ya. Jangankan baca, mendengar orang membaca pun kita tidak nyaman. Waduh, ini kok tidak benar semua bacaannya. Nah, nanti akan terasa. Ya, baik. Kemudian ihdina ayat 6 kita lihat. Sama ihdina juga tidak boleh tidak boleh dipantulkan. Ihdi tidak boleh. Ihdina. Nun diberikan tanda di situ, maknanya adalah nun tidak boleh dibaca tebal. Karena sebagian pembaca Al-Quran membaca nun ini dengan tebal. Kenapa? Karena bersambung dengan huruf shad yang dalam keadaan tebal. Sehingga terbaca ihdinos, nosi. Tidak boleh nosi. No menjadi tebal. Yang tebal hanya shadnya saja. Nunnya tipis ya. Ihdinasi. Nasi ya. Shadnya yang tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Musta. Sin harus dibaca dengan tipis ya. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3.
ihdinas siratal mustaqim. Itu kita baca seperti itu. Kemudian sirata ra dibaca dengan tebal. Bedanya tebalnya shad dengan ra itu apa, Bapak Ibu sekalian? Shad itu adalah tebalnya itu tebal asli, ya, tebal asli. Ra itu tebalnya tidak tebal asli karena aslinya dia tidak tebal, ya, aslinya tidak tebal, ya. Karena dia fathah atau baris atas maka dia dibaca dengan tebal, ya. Kita praktekkan, ya. Ladzina di situ juga tidak boleh dibaca panjang. An'amta tidak boleh dipantulkan, ta tidak boleh dijeda. An'amta alaihim tidak boleh, ya. Atau berhenti an'amta alaihim tidak boleh seperti itu. Kalau berhenti pada alaihim, ya itu dibolehkan, ya boleh, ya walaupun sebagian ulama tidak membolehkan, ya dengan alasan-alasannya, tapi kita boleh berhenti di ya alaihim untuk mempermudah, ya. Kita baca siratal ladzi tebal siratal ladzina an'amta alaihim. 1 2 3 siratal ladzina an'amta alaihim. Seperti itu. Kemudian gha, yang perlu diperhatikan gha juga ada tanda di situ. Tidak boleh dibaca gha, ya, atau ghairil, tidak boleh. Gha harus dengan ya tebal, ya. Ketebalannya adalah gha sebagaimana kha sama ghain dan kha itu, ya. Kalau kita membaca misalkan min khauf, sama seperti itu ketebalan sebenarnya ghain, ya. Ya kita lihat, ya. Ghairil ghoi. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa ra itu tebalnya bukan tebal asli. Terbukti ketika ia dalam keadaan kasroh ghairi, dia tidak lagi tebal tapi tipis, ya, tipis di sini, ya. Kita lihat, ya. Ghairil mau. Di sini perlu kita perhatikan mim tipis, ghain tebal. Mau bukan mau, ya, tapi mau, ya. Baik, kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dha itu dibaca panjang 6 harokat, wajib karena dia adalah mad lazim, harus 6, tidak boleh kurang dari itu. Kita baca ghairil maghdubi 1 2 3 ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, ya. Silakan jika ada yang ingin membaca sesuai dengan apa yang ada di papan kita, silakan Bapak Ibu sekalian, ya, salah satu, ya, atau salah 2, tapi jangan salah semua, Pak, ya. Ya, ya. Silakan, Pak, bagi para badal imam ini. Ya, tafadhol, ya. Ada, oh ya, tafadhol. Imam besar. Ya. Ya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Ar-Rahman. Ra-nya lebih ditebalkan sedikit. Ar-ra. Jadi tebalnya ra, Bapak Ibu sekalian, itu tidak hanya di bibir. Ar-ra. Itu kan masih di luar. Ar-ra. Kalau di dalam ar-ra, itu sudah melibatkan pangkal lidah yang diangkat. Ar-ra. Kita bedakan sedikit. Ar-ra dan ar-ra. Ar-ra itu masih kita seperti, maaf, Pak Ijo. Itu kan Pak Ijo, Jowo. Seperti itu masih.
Ya, itu di dalam. Coba. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, Masya Allah. Maliki yaumiddin. Yau harus disempurnakan u. Maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Panjang ya. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian. Ihdinas siratal mustaqim. Tipiskan sinnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Siratal Kembali tebalnya bagaimana? Ya, berada pada pangkal lidah ya, bukan di bibir. Sirata, bukan siro di dalam siratal la sudah keluar lagi dia ya, bukan sirata ro berada di dalam. Baik. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fiik ya, luar biasa ya. Seperti itu ya. Jadi mat asli yang ada dalam surah Al-Fatihah hanya sebatas itu cara membacanya, tidak lebih ya, tidak lebih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sampai seperti itu ya. Baik, silakan Bapak sekalian jika ada yang mencoba lagi. Ya, silakan Bapak. Ya, penting Pak ini, soalnya ada ini rukun dari rukun sholat ini. Baik, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah cukup bagus. Ini Bapak tipiskan nunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti masuk tebal pada ro. Nirrahim. Jangan ketika nun kemudian sudah tebal nirrahim. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, seperti itu. Kemudian Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Ar-Rahmanir. Di situ masih tipis. Kemudian ketika masuk ro menjadi tebal. Ar-Rah bukan ar-Rah tapi Ar-Rahmanirrahim. Kembali ni-nya tipis juga, ro-nya tebal. Silakan. Ar-Rahmanirrahim. Iya. Kemudian Maliki yaumiddin. di sini saya sebutkan yau harus disempurnakan u, tidak boleh mirip o. Yaumiddin. Silakan. Maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus. Yang sedikit Bapak tambahkan adalah tekanan pada iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya.
ihdinas siratal mustaqim. Nah, di situ lihat sirata tebal, sirata itu tebal, tapi lamnya tipis. Maka lamnya kembali menjadi tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak siratal lamnya menjadi tebal nanti. Nah ya, silakan. Siratal ladzina Ihdinas dulu. ihdinas siratal mustaqim. Iya, kemudian Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, barakallahu fiik ya, luar biasa ya. Seperti itu Pak ya. Kurang lebihnya nanti dipraktekkan ya ketika membaca ya. Matnya sudah bagus ya. Kemudian yang lain-lain perlu dilatih kembali seperti tipis tebal. Karena mat ini sangat penting. Karena banyak sekali para jamaah yang baca mat asli itu melebihi ukuran panjang asalnya ya. Baik, saya rasa sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.